kabar yang sedang ramai dibicarakan, ini bukan sekedar janji atau wacana kosong, ada sinyal kuat dari pemerintah bahwa sebelum akhir Juli 2025, gaji PNS dan pensiunan akan menjadi prioritas utama untuk dinaikkan bagi banyak pensiunan dan PNS aktif yang telah lama berharap adanya perbaikan kesejahteraan. Ini bukan hanya soal nominal angka, tapi soal pengakuan atas kerja keras dan pengabdian puluhan tahun kepada bangsa dan negara. Bayangkan setelah bertahun-tahun mengabdi, menghadapi tekanan ekonomi, naiknya harga kebutuhan pokok, dan biaya hidup yang terus melonjak. Akhirnya, First Territory benar-benar mulai mendengar jeritan rakyat, khususnya para abdi negara dan purna bakti. Dan yang membuat ini makin menarik adalah waktunya yang sangat dekat. Juli 2025 hanya tinggal hitungan hari. Ini bukan lagi kabar burung. Beberapa sumber dari internal kementerian sudah memberikan sinyal bahwa rancangan kenaikan gaji ini sedang difinalisasi dan akan diumumkan dalam waktu dekat. Tidak hanya itu, dalam berbagai rapat kerja antara DPR dan Kementerian Keuangan, muncul desakan agar kenaikan ini tidak ditunda lagi, apalagi melihat data inflasi yang terus naik, harga bahan pokok yang tak terkendali, dan kebutuhan rumah tangga para pensiunan yang terus meningkat. Pemerintah tidak bisa menutup mata, kenaikan ini menjadi bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat paling rentan, terutama para pensiunan yang hidup dari uang pensiun bulanan yang jumlahnya seringkali tidak sebanding dengan pengeluaran harian. Jika benar terjadi sebelum akhir Juli, ini akan menjadi kado spesial di tengah tahun yang sangat dinanti. Bukan hanya bagi PNS yang masih aktif, tapi juga bagi para pensiunan yang selama ini merasa dilupakan. Apakah ini benar akan terjadi? Apa saja bocoran yang sudah diketahui publik? Dan siapa saja yang akan mendapatkan kenaikan paling besar? Jangan kemana-mana, karena semua fakta lengkapnya akan kita bahas tuntas dalam video ini. Kalau kita melihat situasi saat ini, banyak sekali pertanyaan yang bermunculan dari para PNS, aktif dan pensiunan. Apakah benar Payback saya menaikkan gaji sebelum akhir Juli? Ataukah ini hanya sekedar wacana politik menjelang akhir masa anggaran? Pertanyaan seperti itu sangat wajar muncul, apalagi kalau kita melihat rekam jejak yang selama ini seringkali memberikan harapan tapi realisasinya tertunda. Namun kali ini ada beberapa hal yang membuat masyarakat, terutama para pensiunan dan ASN, mulai kembali menggantungkan harapan. Pertama, tekanan dari masyarakat semakin kuat, bukan hanya dari para PNS dan pensiunan itu sendiri, tapi juga dari anggota DPR yang mulai vokal, menyuarakan urgensi kenaikan ini. Mereka tidak hanya bicara soal angka, tetapi juga soal keadilan dan penghargaan terhadap para abdi negara. Kita tahu banyak pensiunan saat ini yang hidup pas-pasan, bahkan ada yang harus mencari penghasilan tambahan di usia senja hanya demi bertahan hidup. Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi di negara yang katanya memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Pada pemerintah tahu dan sekarang, mereka tidak punya banyak pilihan selain bertindak nyata. Kemudian yang menarik adalah cara pemerintah mengelola komunikasi terkait isu ini. Biasanya hal-hal yang bersifat sensitif, seperti gaji dan tunjangan, akan ditutup rapat sampai benar-benar final. Tapi kali ini berbeda. Beberapa pejabat tinggi di Kementerian Keuangan, bahkan pihak Taspen sendiri, mulai memberikan sinyal terbuka bahwa kenaikan ini memang sedang dirancang. Ada yang menyebut bahwa formulanya sedang dihitung ulang. Ada pula yang membocorkan bahwa fokus utama adalah kelompok pensiunan, golongan bawah yang penghasilannya jauh dari layak. Ini artinya ada keseriusan di balik semua pembicaraan ini. Kalau kita tilik lebih dalam rencana, kenaikan ini juga sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi nasional yang sedang dalam masa pemulihan. Pemerintah menyadari bahwa salah satu cara paling cepat untuk memutar roda ekonomi adalah dengan meningkatkan daya beli masyarakat, terutama dari kelompok yang stabil dan pasti pengeluarannya, seperti PNS dan pensiunan. Ketika uang pensiun atau gaji PNS dinaikkan, otomatis mereka akan lebih berani belanja, lebih leluasa mengatur pengeluaran, dan ini secara langsung akan memicu pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor kecil dan menengah. Maka dari sisi strategi, keputusan ini bukan hanya soal menaikkan gaji semata, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional. Tidak hanya itu, momen menjelang akhir Juli ini memang krusial. Dalam kalender anggaran pemerintah, bulan Juli adalah batas pertengahan tahun fiskal, di mana evaluasi dan revisi anggaran bisa dilakukan. Biasanya keputusan strategis akan diambil setelah kuartal ketiga, agar bisa dijalankan secara efektif di sisa tahun berjalan. Maka tidak heran jika pembicaraan mengenai kenaikan gaji ASN dan pensiunan ini dimajukan dan dikejar untuk bisa diputuskan sebelum bulan tersebut berakhir. Yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa proses pengambilan keputusan di pemerintahan
itu memang tidak instan. Ada tahapan yang harus dilalui, mulai dari perencanaan anggaran, pembahasan bersama DPR, harmonisasi antar kementerian hingga penetapan peraturan presiden atau peraturan menteri keuangan. Tapi ketika sinyal dari semua pihak mulai mengarah ke arah yang sama, itu tandanya keputusan besar sudah semakin dekat. Dan saat ini semua tanda mengarah ke sana. Menariknya lagi dalam beberapa pekan terakhir ini, banyak tokoh dan pakar ekonomi mulai ikut bersuara. Mereka mengapresiasi rencana kenaikan gaji ini karena ada dianggap sebagai langkah yang bisa memberikan dampak langsung terhadap kehidupan rakyat. Menurut mereka, alokasi anggaran negara harus lebih berpihak pada kelompok masyarakat yang rentan dan sudah berjasa, bukan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur besar yang kadang tak langsung terasa manfaatnya. Suara-suara seperti ini memberi tekanan moral tambahan kepada pemerintah agar tidak lagi menunda. Di sisi lain, para pensiunan pun tidak tinggal diam. Komunitas-komunitas pensiunan, baik yang tergabung dalam organisasi resmi maupun yang bergerak secara mandiri, mulai aktif menyuarakan aspirasinya. Mereka menggelar pertemuan, menulis surat terbuka, bahkan membuat petisi online lain untuk mendorong agar kenaikan ini segera direalisasikan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah semakin sadar akan hak-haknya, dan mereka tahu bagaimana memperjuangkannya. Dengan cara yang bermartabat, kita tidak bisa memungkiri bahwa selama ini perhatian terhadap pensiunan memang masih kurang. Banyak dari mereka yang setelah puluhan tahun bekerja untuk negara harus menerima kenyataan bahwa uang pensiun yang mereka terima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Harga sembako terus naik, biaya kesehatan mahal, dan bantuan sosial pun seringkali tidak menyentuh mereka karena dianggap sudah punya pensiun. Padahal kenyataannya uang pensiun itu sangat minim jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup saat ini. Itulah sebabnya, jika benar pemerintah akhirnya menaikkan jumlahnya, maka inti akan menjadi titik balik yang sangat penting. Bahkan jika kita bicara soal dampak sosial, kenaikan ini bisa mengembalikan martabat para pensiunan yang selama ini merasa dilupakan. Mereka tidak lagi harus merasa menjadi beban keluarga. Semua harus menahan diri untuk berobat karena takut biaya, dan bisa menjalani masa tua dengan lebih tenang. Bayangkan betapa leganya hati seorang pensiunan, guru yang sudah 30 tahun mendidik generasi bangsa, ketika mengetahui bahwa pemerintah akhirnya menaikkan uang pensiunnya. Bukan soal nominalnya saja, tapi juga rasa dihargai dan diakui. Dan jangan lupa, PNS yang masih aktif pun sedang menghadapi tekanan ekonomi yang luar biasa. Gaji mereka yang selama ini stagnan tidak lagi sebanding dengan harga yang terus naik, biaya sekolah anak, transportasi, makan harian, semuanya meningkat tajam. Jika tidak ada penyesuaian gaji, maka akan sulit bagi mereka untuk mempertahankan kualitas hidup dan produktivitas kerja. Pemerintah sangat memahami hal ini. Dan itulah sebabnya usulan kenaikan gaji ini tidak bisa ditunda lagi. Kini pertanyaannya tinggal satu, berapa besar kenaikannya? Dan siapa saja yang akan menikmatinya? Dari informasi yang beredar, pemerintah sedang mempertimbangkan skema kenaikan yang proporsional, artinya mereka yang berada di golongan bawah akan mendapatkan persentase kenaikan yang lebih besar. Tujuannya adalah untuk memperkecil kesenjangan dan memperhatikan bagi mereka yang paling membutuhkan. Meskipun angka pastinya belum diumumkan, tapi diperkirakan kenaikan bisa mencapai 8%. Ini awal persen untuk kelompok tertentu. Ini tentu akan sangat berarti jika benar-benar direalisasikan. Lebih dari itu, pemerintah juga disebut-sebut sedang menyiapkan revisi aturan terkait tunjangan kinerja dan pensiun tambahan melalui taspen. Jika ini benar, maka manfaat yang diterima pensiunan akan bertambah tidak hanya dari gaji pokok yang naik, tapi juga dari tunjangan-tunjangan yang diperbaiki. Ini merupakan pendekatan yang sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa pensiunan bisa hidup layak dan bermartabat. Dengan semua perkembangan ini, harapan masyarakat kini kembali menyala. Dan jika Anda adalah seorang pensiunan atau PNS aktif yang menonton video ini, ketahuilah bahwa suara Anda sedang didengar. Pemerintah tidak bisa lagi menutup telinga. Tuntutan ini bukan tentang kemewahan, tapi tentang keadilan. Dan ketika keadilan mulai ditegakkan, maka bangsa ini akan semakin kuat dari akarnya. Jadi, mari kita terus kawal bersama informasi ini. Jangan mudah percaya pada rumor yang tidak jelas. Pastikan Anda mendapatkan kabar terbaru hanya dari sumber resmi dan terpercaya. Dan kami di sini akan terus menyertai gambaran informasi yang akurat dan jujur untuk Anda semua. Karena kami percaya para pensiunan dan PNS, Indonesia pantas mendapatkan yang terbaik. Tetap semangat, tetap waspada. Dan mari kita nantikan pengumuman resminya bersama. Siapa tahu, kado spesial itu benar-benar datang sebelum akhir Juli. Jika benar, maka ini akan menjadi momen bersejarah yang layak kita rayakan bersama.